Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang 5 wasiat Nabi Adam pada Nabi Syeds tentang penyesalannya terusir dari surga. Nabi Adam alaihi salam adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi salam adalah bapa dari seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salam dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi, mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Dalam tafsir Jalalain Juz 1 halaman 6, yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah Nabi Adam alaihi salam. Adapun makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi sebelum Nabi Adam alaihi salam adalah jin. Mereka diusir oleh para malaikat ke pulau-pulau dan pegunungan. Nabi Adam alaihi salam berwasiat kepada salah satu putranya, yaitu Nabi Syeds tentang 5 hal. Beliau menyuruh agar wasiat ini juga disampaikan pada cucu-cucunya kelak. Adapun kelima wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jangan merasa nyaman hidup di dunia, karena dulu aku bersenang-senang di surga, tapi akhirnya aku dikeluarkan darinya. Dalam artian, hidup di dunia jangan sampai terlena, tapi juga jangan sampai merana. Dunia hanyalah senda gurau belaka, dunia penuh tipu muslihat, ia hanya panggung sandiwara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 20 yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur, dan di akhirat, nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu." Jadi, pergunakan sebaik mungkin umur yang dimiliki, jangan selalu merasa tenang atas dosa yang dilakukan, sekecil apapun. Kedua, jangan selalu ikuti kemauan istri kalian, karena sebab mengikuti kemauan istriku dan memakan buah hul, aku dihinggapi penyesalan. Artinya, tidak semua permintaan istri kita harus dipenuhi. Ada kalanya kita harus menolak permintaan mereka, lebih-lebih dalam urusan duniawi. Karena terkadang seorang perempuan selalu ingin tampil cantik dan mewah, bahkan sampai memaksa suaminya untuk berbuat di luar batas. Banyak laki-laki berbuat jahat, korupsi, gara-gara gaya hidup istrinya yang glamor. Ketiga, sebelum bertindak, maka pikirkanlah dengan matang-matang akibat yang ditimbulkan. Andai kata aku berpikir akibat kelakuanku, maka pastinya aku tidak akan ditimpa musibah ini, dikeluarkan dari surga. Artinya, sebelum melakukan sesuatu, kita harus memikirkan akibatnya terlebih dahulu. Jika itu baik, maka lanjutkan, jika tidak, maka urungkan, karena penyesalan pasti datang di kemudian hari, baik dalam urusan yang sepele, apalagi yang gede. Keempat, ketika hati kalian amat cinta pada sesuatu yang negatif, maka jauhilah, karena ketika aku makan buah huldi, hatiku memaksa untuk memakannya. Aku tidak mengabaikannya sehingga menyesal setelahnya. Artinya, jangan ikuti kata hati yang hanya menjerumuskan pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang disenangi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak direstui oleh para ulama. Kelima, bermusyawarahlah dalam menentukan suatu perkara. Karena aku dulu tidak bermusyawarah terlebih dahulu dengan para malaikat sehingga aku ditimpa penyesalan. Artinya, mintalah pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu perkara, mintalah masukan atau saran dari keluarga, sahabat, guru, atau tokoh masyarakat, baik dalam urusan yang nyata-nyata baik, apalagi yang masih samar,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam ayat tersebut, Nabi kita saja, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah, apalagi kita umatnya yang memiliki serba kekurangan. Lebih patut lagi untuk bermusyawarah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.